Nih episode selanjutnya aja gitu nggak tahu. Oh ya. Sekarang coba Indah pembukaan. Tadi kakak nggak ngomong. Enggak kan bareng dulu pertamanya. Indah nggak siap kalau Indah pembukaan. Assalamualaikum gitunya bareng. Indah nggak siap kalau pembukaan. Ya kakak juga. Lu siap? Enggak, maksudnya Indah nggak tahu apaan yang mau diomongin. Karena kemarin-kemarin kan. Ya, maksud kakak pertamanya doang. Pertamanya dulu. Barengan. Bismillah sama assalamualaikum. Iya. Ayo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita berdua. Iya. Istri-istrinya Babe Aldo di channel Kopi Babe Aldo. Ini episode selanjutnya ya. Channel Madu 3 dong. Di channel Kopi Babe Aldo bener. Program Madu 3. Iya. Iya. Balikin lagi ulang ya. Iya. 1, 2, 3. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sebuah ibadah untuk kebutuhan kita sebetulnya. Karena memang semua ibadah itu untuk kebutuhan kita. Nah, yang dimaksud karena Allah Subhanahu wa taala itu yang gua tahu adalah segala sesuatunya itu kita lakukan untuk mencapai ridhonya Allah. Jadi pernikahan kita ini bukan hanya untuk gimana caranya hidup enak di dunia, bukan. Iya. Tapi bagaimana kita menjadikan kehidupan kita bersama di dunia ini untuk menggapai ridhonya Allah sama-sama. Itu artinya. Begitu. Jadi kalau ada kurangnya gue, lu maafin karena Allah. Kalau ada kurangnya kalian, gue maafin karena Allah. Sampai mudah-mudahan jangan sampai itu ya. Salah satu dari kita sudah nggak mau sama Allah gitu. Akhirnya pasti itu akan. Oh ya, bukan karena Allah lagi, jadi bukan ibadah lagi ya. Iya, jadi kan tujuannya beda. Yang satu karena Allah, yang satu mau
Gua mau nikah itu karena pengen punya rumah, pengen ada yang dampingin, pengen begini, pengen begitu, pengen begini, pengen begitu. Kan banyak tuh kepengenan tuh. Iya, masalah duniawi Ya masalah duniawi maupun masalah akhirat. Kalau Iya. kepengennya sama-sama di akhirat, masalah akhirat, bukan berarti dunia nggak kita pikirkan, bukan. Ya. Khudh fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau nggak salah itu surat Al-Qisas. Ambil apa-apa yang Allah kasih sama kau itu untuk kepentingan akhiratmu. Iya, Yang Allah kasih semuanya untuk kepentingan akhiratmu. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Iya. Jangan kau lupakan juga urusanmu di dunia, kayak yang penting kebutuhan makan ada, kebutuhan tempat tinggal ada. Itu yang paling penting. Ya, begitu. Jadi itu pernikahan karena Allah adalah di saat kita menikah untuk niatnya sama mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oh, seperti itu Beb. Wallahu a'lam Nah, bishawab. udah itu dulu pertanyaannya. Oke. Babe lagi sibuk nggak Be? Mau bertanya ya? Ya, nanya aja. Ini pertanyaan dari seseorang yang belum menikah. Hmm, Kata dia gini katanya. Menikah kan katanya kalau bisa pengennya seumur hidup. hmm, Tapi terkadang sifat jelek pasangan baru muncul setelah menikah dan hidup bersama. Itu gimana katanya cara nyikapinya nanti gitu. Dia jadi kayak mikir. Nah, makanya itu kalau nikahnya karena nafsu, karena mau senengnya aja, jangan nikah. Gini. Banyak orang tertipu antara rasa kagum dan rasa cinta. Oke. Orang banyak mengira kekaguman itu adalah sebuah cinta, padahal beda jauh. Itu yang merusak. Kalau kagum itu sebuah rasa di mana kita menyukai sesuatu yang baik dari orang lain itu. Ya kagum gua sama dia berani begini, dia berani. Iya. Seolah-olah orang itu nggak ada kekurangannya gitu. Ya, nah kalau cinta itu nggak ada lebihnya, nggak ada kurangnya, sama aja. Ya, kelebihannya itu akan menjadi bonus, Iya. kekurangannya yang dicintai. Iya. Mencintai itu kekurangan. Ya, kalau kelebihan, semua orang bisa. Ya, jadi itulah karena salah ya mungkin ya. Dan menyikapi kekurangan pasangan itu ada batasnya sayang. Ada batasnya. Selama batasnya tidak keluar dari batas syariat, Iya. maka itu harus dimaafkan. Kalau sudah keluar dari batas syariat, maka syariat yang memerintahkan untuk kita meninggalkan. Gitu. Jadi batasnya syariat. Berarti ini orang karena dia belum berpengalaman, mungkin belum benar-benar tahu arti cinta, jadi mungkin ada khawatir gimana ya Nih, nanti. tadi ngomong pengalaman kan? Iya. Makanya gue seneng nih kalau ngomong pengalaman. Perusahaan, gue analogikan. Perusahaan aja mencari pegawai itu yang diutamakan yang berpengalaman. Iya. Betul ya kan? Iya. Makanya cewek nyari jangan cuma ganteng doang, duit doang, pengalaman nggak ada. Gue ganteng mah kagak, Iya. duit mah nggak juga banyak, ya kan? Tapi pengalaman begitu. udah banyak. Karena laki-laki itu bukan lagi tentang ketampanan atau kekayaan, bukan. Iya. Laki-laki itu kebijaksanaan dan kedewasaan, itu yang paling utama. Iya. Ya, dalam menyikapi masalah apa dia harus bijaksana dan dewasa. Kalau perempuan itu kelembutan dan kesabaran. Iya. Begitu. Tapi gimana dong yang belum berpengalaman jadinya, kesian Be? Ya makanya belajar dengan yang berpengalaman. Oh gitu. Iya, belajar. Belajar sama Babe ya. Iya. Makanya anak laki sekarang ini terlalu manja gitu. Kita dari kecil udah dilepas jauh. Dari orang tua itu udah jauh gitu. Jadi itu kalau menikah ya resiko aja, mau baik buruknya ya Terima. terima. Allah, gitu, karena Asal tidak keluar dari syariat itu ya berarti Iya, Be ya. batasnya syariat. Jadi selama itu tidak keluar dari batas syariat, terimalah kekurangan pasangan itu. Iya. Namanya manusia ya. Iya, kalau mau sempurna lu ya, Nikahnya di sana di akhirat. Di akhirat. Kalau ke surga. Iya, mudah-mudahan kita semuanya surga. Oh, jadi ini jadi agak ingat ada yang nanya gini. Kan katanya setiap orang berpasangan ya. Ada tuh Be yang tidak menikah sampai meninggal. Itu jodohnya di mana Be? Wallahu a'lam. Ada yang bilang katanya di akhirat. Wallahu a'lam. Gua nggak tahu. Nggak tahu ya Be. Iya, jodoh gue insya Allah ini sementara ya. Terus sempat sih ada yang jawab gini, ya jodohnya di akhirat misalnya gitu. Wallahu a'lam. Kalau gue nggak Tahu tahu, dah. gini.
Kalau gue nggak tahu, jangan lu paksa gue. Iya, tahu. iya. Ya, gue nggak tahu. Iya, betul. Ya, karena gue juga manusia, gue nggak tahu semua. Iya. Ya, Iya, gue Be. nggak tahu dan menjawab tidak tahu itu bukan aib kok. Iya, Nggak tahu daripada so tahu. Betul, Be. Iya, Apalagi gua nggak tahu. Iya. Begitu. Ya, pertanyaan udah segitu dulu, Be. Iya, Makasih, oke. Be. Yuk, sama-sama. Be, mau tanya lagi. Oke. Gini, Be. Akhir-akhir ini tuh Ipa sering dengar ada kata-kata gini, Be. Kita ternyata satu frekuensi ya. Boleh nggak, Be? Pengen tahu dong, apa sih maksudnya sefrekuensi itu, Be? Gimana ngejelasinnya? Panjang ini ngejelasinnya ini panjang banget. Intinya gini. Kalau dalam Islam, Iya. kita hidup ini kan ada yang tidak tampak itu. Frekuensi itu gelombang gitu. Iya. Gua ngasih contoh simpel banget nih ya. Ada gadget ya, gadget nih. Kan ada kartunya tuh. Iya. Ya, sinyalnya ada nggak? Ada. Ada. Kelihatan nggak? Enggak. Karena dia bentuknya gelombang Iya, frekuensi. gelombang. Oh, iya. Nah, kalau providernya A, kita nggak boleh nyebut merek ya. Providernya A ditempelin di tower yang B, nyambung nggak dia? Enggak. Enggak. Dia tetap akan berusaha mencari Yang sefrekuensi frekuensi. A juga. Dalam hidup manusia punya frekuensi nggak? Punya. Oh, gitu. Ada di hati. Iya. Ada hati punya frekuensi. Hati punya frekuensi, walaupun nggak kelihatan. Iya, ya, nggak kelihatan. Walaupun nggak kelihatan. Pernah nggak lu ketemu orang yang klik aja gitu? Nah, iya itu. Iya. Misalnya baru ketemu, tapi kok Tapi ngerasa klik, kayak ya, itu deket frekuensinya gitu. sama. Frekuensi hatinya sama. Makanya Kadang nggak ngerti kita juga kok bisa iya, ngerasa gini nyaman ya, aja, gitu. ya, itu frekuensinya sama. Jadi begitulah frekuensi itu. Manusia hidup dengan frekuensi hatinya. Gitu. Makanya ada pepatah Arab bilang begini, "At-tayr la yatiru illa bijinsi." Nah, itu. Burung tidak akan terbang kecuali sama dengan Sama jenisnya. jenisnya. Artinya apa? Perhatikan frekuensi hati kita, kemana aja kita insya Allah ketemu sama orang yang sama begitu. Iya, tapi kalau Ipa perhatiin Babe, kok kayaknya bisa kemana-kemana gitu. Maksudnya orang tuh Enggak semua. Enggak semua ya? Cuman gue lebih memilih Bisa masuk kemana gitu, mana ya, enggak juga. frekuensinya sama itu pasti. Ya, Walaupun karena kalau profesinya berbeda. profesi bukan frekuensi. Oh iya, tapi ya beda dong. beda. Profesi itu. Iya. Orang yang frekuensinya sama ada yang jadi pemain bola, ada yang tapi frekuensinya sama. Sama, oh gitu. Bukan Jadi profesinya sama. Iya. Belum tentu yang profesinya sama itu sefrekuensi. Iya benar. Iya. Atau hobinya sama belum tentu Belum juga ya. tentu sefrekuensi. Belum. Ya. Berarti Kalau nggak sefrekuensi, biar duduk berdekatan juga nggak nyambung. Nih, berapa banyak orang yang rumahnya dekat masjid? Banyak. Banyak Iya, kan. belum tentu yang dekat masjid mau ke masjid. Oh iya. Kadang justru yang dekat masjid ini dia jauh mainnya ke masjid yang sono. Iya. Iya. Oh. Iya, itu frekuensi. Nggak kelihatan tapi ada. Udah mulai paham sih. Iya. Jadi makanya bersihin hati dengan iman supaya frekuensi di hati kita itu frekuensi keimanan, frekuensi ilahiyah, frekuensi ketuhanan gitu. Jadi kemanapun lu akan jalan. Kalau lu frekuensi lu yang ilahiyah umpamanya ketemu sama orang yang nggak sefrekuensi, salah satu dari kalian, masing-masing kalian lah akan menjauh, walaupun duduknya berdekatan, nggak nyambung aja, nggak betah aja gitu. Pernah nggak sih lu duduk sama rame-rame tiba-tiba nggak nyaman aja di situ? Iya, tapi gini, Be, kan kata Babe, mudah-mudahan frekuensinya berdasarkan keimanan lah ya. Tapi misalnya nih, kita duduk sama seseorang yang menurut kita ya keilmuan atau ini tuh belum sejalan, tapi kok bisa sama-sama berjalan. Frekuensi nggak tergantung dia pinter atau bodoh, nggak tergantung dia kerja kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, nggak tergantung itu. Frekuensi, tahu frekuensi? Nih kartunya A. Iya. Ada merek Samsung, ada merek apa, kan kesebut merek. Nanti di ini aja diedit. Ada merek ini, merek itu, ya kan? Frekuensi yang penting.
Bukan Allah nggak ngelihat di tubuh lu, Allah nggak ngelihat profesi lu, Allah nggak ngelihat fisik lu, Allah nggak ngelihat Hati. ya itu frekuensi. Iya. Nah, hati itu pakai frekuensi begitu. Iya. Ya. Udah Oke. cukup. Iya, gue lagi bete sebetulnya ini kan, tapi nggak apa-apa. Iya. Insyaallah, Be. Makasih. Be. Oh, Satu pertanyaan lagi ya. ya. Ini pertanyaan nggak tahu ini bercanda orangnya, titipan nih, nggak tahu emang serius, tapi ini mau ditanyakan juga sih sama Ipa ke Babe. Babe tuh sering bikin ada video yang bilang gini, kalau suami tuh harus bersyukur sama istrinya, katanya, kata Allah kalau orang yang bersyukur nanti ditambah kan gitu. Terus kata Babe, Anda bersyukur punya istri 1, makanya ditambah 2. Nah, yang ditanyakan sama orang ini, kalau suami bersyukur punya istri 1 tambah jadi 2, kalau istri gimana, Be? Akan gini, kalau suami bersyukur itu ada ditambah rasa nyamannya, ada ditambah istrinya. Tambahannya itu tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Yang pasti tambahannya sesuai dengan syariat, karena bersyukur itu adalah syariat. Nah, begitu juga istri bersyukur. Iya. Ya mungkin ditambah rasa cintanya, ditambah rasa sayangnya, ditambah rasa bahagianya, kan ini bisa juga. Iya. Iya, nggak harus tambah suami kan. Suami mensyukuri istri juga nggak harus tambah istri. Cuman mungkin cara Allah menambah gue itu dengan tambah istri. Makanya gue syukuri kalian begitu. Iya, Jadi ini kan masih 2, bentar lagi nambah. Iya, makasih, Be. Sama-sama. Be, lagi Oi. ngapain, Be? Biasa lagi ngelihat ini perkembangan dunia begal nasab. Sibuk kan nih, Be? Enggak. Oh, enggak. Boleh Oke. nanya ya? Ini episode berikutnya nih ya. Iya dong. Iya, lu doang yang belum nanya, emang terakhir lu. Iya, penghabisan nih. Iya, duduk. Silakan duduk. Duduk. Bentar ya, Be. Iya. Silakan duduk. Wah, bawa kertas. Iya. Ya, mana kertasnya? Jangan Enggak. Bawa kertas, guys. Catatan mau nanya. Ya, udah tanya deh. Bentar. Iya. Ini YouTuber amatir. Pokoknya kan yang penting isinya. Iya. Tadi Babe mukanya setengah. Muka gue setengah, tapi kan hati gue full di kalian. Aduh, masih bisa nambah kalau begitu. Masuk. Ayo, Abe. Be, Indo penasaran nih, Be. Boleh minta pandangan Babe gak tentang ini? Banyak yang bilang katanya Tuhan itu ada di hati kita. Oke. Menurut pandangan Babe dan pengetahuan Babe, sebenarnya Tuhan itu ada di mana gitu? Iya, jadi yang ngomong Allah sendiri itu. Gue pernah mendengar dari guru gue, Habib Abdullah bin Ibrahim bin Smith. Mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat. Amin. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, tidak ada yang dapat menampung kebesaranku kecuali hatinya orang yang beriman. Jadi Allah memang tidak bertempat, tapi orang beriman itu bisa menampung. Itu yang ngomong Allah SWT dengan izin Allah SWT. Makanya pentingnya sholawat. Ya, apa hubungannya sholawat sama Allah? Sangat penting. Karena di dalam perintah sholawat itu Allah menyuruh orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu sallu. Ngomong sholli ala sayyidina Muhammad. Wahai orang yang beriman, sallu, bersolawatlah. Nah, kebayang nggak? Kalau kita bersolawat berarti kita termasuk dalam perintah itu nggak? Iya. Masuk nggak dalam kategori orang beriman? Masuk. Nah, mudah-mudahan berkat solawat Allah besarkan hati kita, dan insya Allah kita lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Itu menurut pendapat gue. Ya, yang bodoh ini. Iya. Terus kita ganti pertanyaan. Nambah pertanyaan, bukan nambah. Kita ganti. Kita nambah pertanyaan. Maaf diralat. Iya, siap. Indah pernah mendengar di sebuah forum diskusi ada yang membicarakan bab ini. Katanya laki-laki itu diizinkan menikah lagi oleh istrinya, tapi sang suami tidak mau menikah lagi lantaran takut dianggap sebagai laki-laki yang tidak setia. Menurut pandangan Babe sama statement laki-laki ini nih, yang menikah lagi dianggap sebagai laki-laki tidak setia. Ya kalau menuruti anggapan orang ya nggak akan selesai, apalagi akhir zaman ya. Bagi gue kesetiaan itu bukan tidak menikah lagi, bukan.
bagi gue kesetiaan itu adalah tidak meninggalkan apapun keadaan. Itu kesetiaan. Ya, kalau kesetiaan itu dinilai dengan nggak nikah lagi terus itu setia, berarti yang nggak paling setia Nabi Muhammad SAW dong. 9 istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan itu. Tapi orang-orang punya persepsi masing-masing terhadap kesetiaan. Ada yang punya persepsi begitu, kita hargai. Ya, kita hargai laki-laki itu, kita hargai. Walaupun kita nggak sependapat gitu ya kan. Nih contoh, gue sama kalian berdua nih yang sekarang ada. Emang gue nggak setia? Setia. Bertanggung jawab dan apa yang menjadi keperluan kalian, apa yang kita jalani sama-sama ini. Itu kesetiaan. Kelebihan dan kekurangan kalian kita terima gitu. Begitu juga kalian. Kelebihan dan kekurangan juga diterima dari gue. Ya, apalagi kesetiaan itu sebetulnya gini. Orang yang merasa kalau istri dua itu nggak setia, orang yang merasa kalau istri dua itu nggak setia, sebetulnya justru apa ya, egois gitu. Iya, egois. Kenapa gue bilang egois? Minta maaf ya, menurut gue, jangan baper lagi nih orang-orang. Iya. Kenapa gue bilang egois? Karena sebetulnya mereka bukan mencintai laki-laki itu. Mereka mencintai dirinya. Ya, mereka suka laki-laki yang bisa nyenengin dirinya. Mereka suka laki-laki yang nurutin dirinya. Mereka suka laki-laki yang bisa mereka perintah. Mereka suka laki-laki yang bisa diatur sama mereka. Jadi sebetulnya mereka lagi menyenangkan dirinya gitu. Apakah itu bukan egoisme? Egois. Ya. Supaya nggak egois gimana ya? Ada Nabi SAW. Ada syariat Islam. Lebih baik mana? Aturan kalian atau aturan Islam? Aturan Islam. Cara makan yang baik, lebih baik cara makan kalian atau cara makan Islam? Nah, kalau cara makan aja diatur, gimana cara menikah gitu? Ya. Cara masuk kamar mandi diatur nggak? Diatur. Kita masuk kaki kiri. Ini yang simpel-simpel aja. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Udah kita praktekin belum tuh? Alhamdulillah. Ya, yang gitu-gitu. Itu ada nilai kebaikan gitu. Di saat kita mengikuti segala sesuatu yang apa Nabi perintahkan, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kebaikan gitu. Selama dijalankan dengan benar. Kadang ada orang juga ya salah juga sih ya. Mereka ngambil hukum yang enak buat mereka aja gitu. Ya, contoh nih, laki-laki boleh nikah lagi. Istri nggak perlu tahu. Ya memang boleh. Jadi ini, nah itu gue nggak sepakat gitu. Jadi hukum cari yang enaknya aja. Enggak, hukum semuanya. Hukum itu kafah gitu. Keseluruhan ya. Gue punya istri bukan enak aja gitu. Ya gue harus tanggung jawab, gue harus perhatian, gue harus jaga, gue harus perhatiin masalah akhiratnya. Ya, kalian nggak makan di dunia aja gue kepikiran gitu. Gimana kalau kalian ada apa-apa di akhirat kan gitu. Makanya penjagaan terhadap yang berkaitan tentang akhirat itu gue lebih ketat, lebih tegas, lebih keras ya untuk bab akhirat gitu. Gini analoginya, ada cincin harga 5.000 perak sama ada cincin berlian miliaran. Mana yang lebih dijaga, diperhatikan? Yang berlian. Benar ya? Iya. Yang berlian karena mahal. Ya. Terus urusan akhirat sama urusan dunia, ya makanya akhirat lebih diperhatikan. Begitu. Jadi kesetiaan bukan tentang satu istri itu setia, enggak, bukan itu. Kesetiaan itu adalah tetap bertanggung jawab apapun keadaan. Siap. Nggak jaminan juga ya ada istri satu tapi nggak tanggung jawab. Iya banyak istri satu tapi nggak tanggung jawab banyak. Bukan jadi jaminan sih. Tanya lagi Beh. Iya. Ada curhatan ibu-ibu Beh. Oke, siap. Di kolom komentar episode Madu kemarin. Beh, kalau para lelaki kayak Babe mau poligami, insya Allah aman-aman aja.
Tapi kebanyakan laki-laki kalau sudah punya istri baru, yang lama suka disia-siain, dibedain. Suka nggak adil dalam segala hal. Malah salah dikit suka dicerai yang pertama. Nah, itu sakit sekali, Be. Tanggapan Babe untuk para ibu-ibu yang punya trauma dan statement jelek terhadap poligami itu gimana, Be? Gini, itu kembali ke karakteristiknya orangnya ya. Gue beranalogi nih, Gue punya handphone rusak nih. Lu tahu kan handphone gue rusak? Iya, tahu. Ya, handphone gue rusak nih. Ada yang ngasih baru nggak? Ada. Ada yang ngasih baru. Apakah yang rusak gue buang? Enggak. Gue masih berusaha memperbaiki. Bahkan kalau masih bisa dipakai, gue pakai. Iya. Ya, kecuali kalau rusaknya udah nggak bisa gue perbaikin, barulah gue taruh gitu. Iya. Tapi selama gue masih bisa memperbaiki, ya, maka selama itu juga ini handphone gak bakal gue ganti, walaupun gue tetap dapat yang baru. Ya, itu alhamdulillah, itu generasi 80-an itu Gen X gue ya, Generation X ya. Kalian kan Gen Z sekarang ya. Gen Z saking banyak gampangnya sandal kalian jelek dikit kadang belum rusak udah ganti, ya kan? Ya. Kami dulu enggak, sandal jepit tuh hilang satu belum kami buang yang satu. Kadang kami masih sempat main sandal jepit itu yang kanan warna merah, yang kiri warna biru, tapi masih bisa dipakai gitu. Dan kadang namanya sandal jepit ada yang putus kan, itu masih kita sambung pakai peniti, pakai kawat, ya kan? Itu masih bisa berfungsi. Nah, itu karakteristik. Jadi buat gue ya itu kasus yang dialami ibu-ibu yang bertanya ini ya kembali ke masing-masing lah. Dalam rumah tangga itu nggak bisa kita menyalahkan satu pihak aja, nggak boleh. Rumah tangga itu kalau kata Allah di Al-Quran itu ada hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ada hakim dari keluarga laki-laki, ada hakim dari keluarga perempuan. Nah, maksudnya ada perwakilan gitu yang ngerti hukum. Jadi dalam permasalahan rumah tangga ya itu nggak boleh, nggak bisa menilai dari satu sisi aja. Nah, itu yang gue heran sama orang sekarang nih. Suami biasanya nanyain apa hukumnya istri begini, apa hukumnya istri begitu, apa seolah-olah istrinya ini pokoknya bersalah aja. Banyak ya, banyak yang begitu ya, banyak. Perempuan juga begitu. Apa hukumnya suami begini, apa hukumnya suami? Hei, kalian menikah ini mau bangun rumah tangga atau mau saling hukum gitu? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Padahal niat pertama menikah untuk apa? Bangun rumah tangga, bukan saling hukum. Kalau mau saling hukum jangan nikah, bangun ring tinju depan Polres, baku hantam saja. Jadi itu ya, insyaallah manfaat. Asbat dimari. Nanya lagi nih, terakhir. Oh, udah terakhir. 4 aja. Oh, 4 aja. Siap. Jangan panjang-panjang nanti lagi ya. Oh ya, siap. Insya Allah berpanjang, amin. Dan mudah-mudahan episode ini bisa terus berlanjut nih Madu 3 nih. Mudah-mudahan mini-mini gue soleh. Iya nih mumpung Babe ada di depan mata gitu. Iya, gue paham maksud lu. Iya, gue paham kemarin ketinggal umroh 1,5 bulan ya. Iya, maafin. Maaf ya, Be. Iya, lanjut. Sebenarnya ini kegelisahan hati Indah sih, sebab dari mendengar ada seorang perempuan yang sudah dewasa, sekitar umur kurang lebih dari 40 tahunan, sudah pernah menikah, sudah cukup umur untuk berpikir lebih baik, mengatakan seperti ini, lebih baik tidak menikah, menjadi janda terus, tidak direpotkan dengan suami dan tidak diganggu ibadah cuman karena harus mandi junub. Dengan statement yang terkesan tidak mau punya jalan ibadah dalam pernikahan, gimana cara kita membantu beliau dengan yang punya kalimat seperti itu? Diam kan? Diam kan? Oh, itu pilihanmu. Baik, kelas. Karena pernikahan itu sebuah kebutuhan. Gini. Allah yang tahu tentang kebutuhan laki apa, kebutuhan perempuan apa, kelebihan laki apa, kelebihan perempuan apa. Allah yang tahu. Nih tadi kita alhamdulillah dapat hadiah handphone ya. Ada merek A. Bukunya ada kan ya? Ada. Merek A juga kan? Kira-kira
Kalau handphone merek A, bukunya pakai merek C atau merek B, jalan nggak tuh handphone fungsinya? Nggak jalan. Beda. Beda, iya kan? Beda panduan. Beda panduan. Nah, yang nyiptain manusia ini siapa? Allah. Allah yang tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Kenapa Allah ciptakan berpasang-pasangan? Allah yang tahu. Allah yang tahu. Kita mau sok lebih tahu dari Allah. Kadang-kadang mengajari anak kecil dulu, Abah, ya Allah, mudah-mudahan Abah di tempat baik. Amin. Ya, ngajarin anaknya tentang rasa sakit, bukan dijaga anaknya supaya nggak sakit, bukan, dibiarin. Main tuh, dibiarin. Jatuh, baru Abah bilang, sakit nak. Sakit nak. Iya Bah, sakit. Nah, jangan cengeng. Yang main kan Ali ya. Iya Bah. Jangan cengeng ya, laki-laki nggak boleh nangis kalau sakit. Nah, kami diajari untuk mengenal rasa sakit itu gitu. Sehingga nggak perlu repot-repot Abah untuk melarang. Paham nggak? Iya. Nggak, karena udah tahu rasanya sakit. Oh gitu rasanya sakit. Besok-besok main hati-hati gue. Iya, karena sakit. Iya, karena udah pernah sakit gitu. Dan kalau nakal lagi, sakit lagi, udah tahu nih. Oh iya, ini resikonya. Kalau nakal, ya sakit. Ini resikonya. Nah, buat perempuan yang seperti itu ya jalanin aja. Lu merasa bisa gitu, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan kenapa Allah syariatkan dengan pernikahan ya? Karena Allah tahu. Duh, minta maaf, kebutuhan suami sama istri, sama orang lain. Apakah orang kumpul kebo nggak bisa? Bisa. Bisa. Yang dirasain sama nggak? Sama. Sama. Tapi yang satu dapat murkanya Allah, yang satu dapat ridhonya Allah. Ya, sama-sama nih, sama-sama. Ya, kurang lebih rasanya. Kalau kayak gitu, maksudnya dia mengatakan gitu di umum gitu. Itu Dan hanya itu dia. ngedoktrin orang-orang untuk Oh, menikah. nggak ada. Buat gue kembali kepada para pendengarnya. Iya. Kalimat itu kembali kepada para pendengarnya juga. Gue ngomong begini aja nih. Gue ngomong begini nih berapa kali konten kita ini ya. Yang caci maki banyak gak? Banyak ya, kembali. Kita mau ngomong sebaik apa tergantung gitu. Tergantung hati yang menerima. Mendengarnya ya. Kalau orangnya memang Allah kasih condong pada kebaikan ya. Sama yang baik. Nah, itu gue ingat umi gue kalau begini. Mudah-mudahan umi gue umur panjang sehat afiat. Amin. Ya Rob, umi gue umur panjang sehat afiat. Umi kita semuanya insya Allah umur panjang sehat afiat. Amin. Katanya umi begini. Nah, apa yang padamu adalah apa yang darimu. Kalau kau suguhkan, kau lempar gula, yang datang semut. Kalau kau lempar ikan, yang datang kucing. Perhatikan apa yang kau suguhkan sama manusia. Kalau kau suguhkan dunia, ya pecinta dunia yang datang sama kau. Pecinta akhirat nggak suka, nggak bakal dekat. Nah, pecinta dunia sifatnya rakus, tohma, hasut, bohong, tipu daya. Kan itu pecinta dunia. Ya, mereka akan menyakitimu. Jadi kalau kalian sakit dengan para pecinta dunia, jangan nyalahin gitu. Perempuan menarik laki-laki dengan kemolekan tubuh, dengan keseksian. Yang datang sangean, nafsuan. Selesai nafsunya, selesai juga loh. Ya, tergantung cara menyampaikan apa yang kita sampaikan, apa yang kita suguhkan. Kalau keimanan ya orang yang beriman lah. Nah, jadi dari itu orang-orang ya akan terus ada mau ngomong baik ya, orang yang baik ya condong, orang yang nggak sepaham, nggak sefrekuensi nggak akan denger. Biar mau doktrin model apa? Iya, kalau nggak sefrekuensi nggak nyambung, dikasih tahu sampai teriak-teriak, jangan begitu, lu tetap aja nggak sefrekuensi, lepas. Iya, benar. Ya, udah dikasih tahu sampai yang udah. Waktu Babe pernah ngomong kan, nanti apa yang perempuan yang nggak punya imam akan nyari-nyari pertolongan. Nah ya. Itu gimana deh maksudnya? Itu Syekh Imran Hussein, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat di akhir zaman itu.
nanti ya udahlah. Laki-laki jangan sok kuat. Gua bisa nggak ada istri? Jangan sok kuat. Nanti yang perempuan bilang, gua kuat kalau nggak ada suami. Udah, jangan sok kuat. Tapi kalau memang kalian kuat, ya wallahu alam, coba gitu, rasain. Dan mereka siapa yang jaga kalau nggak ada? Ya sudah, itu pilihan mereka kan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan pilihan. Allah nggak langsung menentukan begini-begini, enggak. Dalam ketentuan Allah itu ada pilihan. Paham ya? Di dalam ketentuan Allah ada pilihan. Lu bisa ngomong sama gue begini, tinggal serumah sama gue begini, ada dengan dua jalan. Yang satu jalan dimurkai Allah, yang satu jalan diridhoi Allah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita memilih yang mana? Kita mau pilih yang mana? Kalian mau pilih dengan cara kumpul kebo? Fadholu ya. Nanti kalian rasakan akibatnya itu. Semua ada akibatnya kan. Makan cabai aja ada kepedesan kok. Iya benar. Iya, ada akibatnya. Makan cabai aja. Cabai aja ada akibatnya. Apalagi perbuatan yang melawan kodrat. Pasti akan ada akibat. Pasti. Ini ada air. Dia umpamanya ini tenang nih. Ditabrak begini. Ada gelombang nggak di situ? Ada gelombang. Begitu juga kehidupan. Kita ini hidup dalam frekuensi gelombang. Di saat hati kita condong kepada selain Allah, maka akan menciptakan gelombang-gelombang yang negatif. Ya. Dan gelombang negatif itu akibatnya apa? Banyak. Bisa sakit badan, bisa sakit hati. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman itu tenang hatinya karena mengingat Allah. Bayangkan, ketenangan hati itu hanya dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi kalau orang nggak ada Allah di dalam kehidupannya, nggak ada Nabi Muhammad SAW di dalam tata cara dia hidup, gimana mau dapat baik? Ingat tadi air ditabrak ada gelombang ya? Ada akibat berarti ya? Ada sebab, ada akibat. Nah, begitu juga perbuatan kita. Kalau kita berbuat sesuatu yang gelombangnya negatif, ya tunggu aja. Tunggu aja, begitu. Berarti kalau ada kesempatan untuk nikah gitu, ya mendingan nikah ya gitu ya. Iyalah. Makanya kalian berdua kan mereka berdua ini ngizinkan gua nikah lagi di saat ada yang memang perlu dinikahi kan gitu. Iya. Karena perlu, bukan karena nafsu. Karena kesian nih. Ya macam-macam. Iya. Macam-macam. Intinya di saat kita bisa menyelamatkan lebih banyak orang, kenapa kita menyelamatkan yang dikit? Kan egois itu. Mobil bisa nampung 10 orang, kenapa ngisi cuma 2 orang? Sementara yang mau naik banyak. Iya nggak sih? Iya benar. Analoginya kan begitu. Benar. Karena tujuan kita, ada orang tujuan menikah nyari kehidupan di dunia, ada. Tapi ada juga orang menuju akhirat gitu. Kalau ada orang yang mau sama-sama ke akhirat, kenapa enggak gitu? Gini, kalian nggak tahu yang ngalamin apa enggak tuh bis yang ada kernetnya. Sekarang kan udah nggak ada tuh, yang teriak-teriak tuh. Iya. Udah nggak ada sekarang ya. Yang Metro Mini yang teriak-teriak. Kalau dari Pejaten lumayan blok M kan gitu ya. Iya benar. Ya. Kalau tujuannya sama, diangkut nggak? Diangkut karena ada bayarannya. Bener gak sih? Kalau orang rela tuker net sampai berdiri di pinggir, iya berdiri. Iya, dia ngambil resiko, bisa terjadi macam-macam ya kan. Ya, orang mau naik dibantuin sama dia tuh. Iya. Dibantuin. Kenapa dia begitu? Kenapa dia rela begitu? Untuk mencari ganjaran dunia, duit, gajinya. Karena makin banyak penumpang yang naik, makin besar gajinya. Nah, kalau untuk akhirat kenapa kita nggak bisa begitu? Kita cuma teriak-teriak. Akhirat. Mau naik, ayo. Nggak mau naik, jangan. Nggak maksa kita. Iya. Begitu. Oke? Iya benar. Kita udah nyoba ajakin ya. Iya, yang penting ngajakin. Kita udah ngajakin. Iya, ini akhirat. Ya,
mau apa kagak begitu. Udah buka pintu. Udah. Iya. Masih bla 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 bla. Udah jangan naik, jalan lagi gitu. Kan gitu. Iya benar. Benar. Makasih Be. Sama-sama. Ditunggu selanjutnya. Iya, komentar di bawah buat kalian yang mau juga ikut nanya. Ya, tapi ini sekali lagi ini jawaban versi gue ya. Buat ada yang punya jawaban versi lain, bukan berarti mereka salah, enggak. Silakan kalian nilai sendiri, kalian pilih mana yang baik, tinggalkan mana yang buruk.